Berbakti tegakkan kalimah ilahi, berjuang mengamalkan sunnah Nabi. Pedoman Al-Quran dan As-Sunnah, ikhlaskan mengharapkan madotilah. Persistri Persatuan Islam Istri, berjuang membela Al-Islam. Pendidik dan pembimbing putra putri, pembina dan tauladan para istri. Wahai persistri, tegarkanlah dirimu, hancurkan kemungkaran kebatilan. Mari tebarkan kasih sayang keadilan, islahkan hati kuatkan persatuan. Islahkan hati kuatkan persatuan. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita masih bisa beraktivitas dan yang paling penting kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bersama-sama menimba ilmu di kajian Ramadan pada hari ini. Dan pada kesempatan kali ini yang ingin saya sampaikan adalah keistimewaan perempuan dalam Islam. Kenapa saya menyampaikan tema ini? Karena saya ingin memberikan support, saya ingin memberikan semacam kepercayaan diri kepada seluruh perempuan, seluruh muslimah dimanapun Anda berada, karena sesungguhnya kita itu diberikan potensi yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kita mempelajari betapa perempuan itu sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita menjadi muslimah yang percaya diri, kita menjadi seorang muslimah yang optimis, dan kita menjadi muslimah yang senantiasa menjadi muslimah yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Keistimewaan perempuan dalam Islam. Perempuan itu adalah menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis dari Abi Hurairah, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala al-mar'atu qaddilai in aqamtaha kasartaha wa in istamta'ta biha wa fiha iwajun. Dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita itu bagaikan tulang rusuk. Bila kamu memaksa untuk meluruskannya, maka kamu akan mematahkannya. Dan jika kamu bersikap baik, maka kamu dapat berdekatan dengannya, meski ada kebengkokan atau ketidaksempurnaan. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis ini kita bisa mempelajari atau para ikhwatu iman bisa mempelajari di rumah bahwa sesungguhnya perempuan itu adalah makhluk yang unik gitu. Makhluk yang unik yang diciptakan oleh Allah dan Rasul-Nya dari tulang rusuk, sehingga kalau kamu sekalian mendidiknya dengan keras maka ia akan patah. Begitu, ia akan patah hati, begitu, ia akan rusak begitu. Tapi ketika engkau mendekatinya dengan pendekatan yang baik, maka ia akan menerimamu walaupun ada kebengkokan, ada ketidaksempurnaan di dalamnya. Jadi memang betul, perempuan itu dilahirkan atau perempuan itu ditakdirkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang memang penuh dengan ketidaksempurnaan. Tapi atas dasar ketidaksempurnaan itu Allah memberikan derajat kemuliaan pada kita. Sehingga mudah-mudahan ini menjadi semangat tersendiri bagi kita sebagai seorang perempuan untuk senantiasa meningkatkan kualifikasi diri, meningkatkan kualitas diri di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia yang lain. Dan salah satunya adalah dengan menuntut ilmu. Nah, Rasulullah ada beberapa keistimewaan yang disebutkan oleh Rasulullah. Yang pertama adalah Rasulullah memuliakan perempuan. Jadi Rasulullah itu sangat-sangat memuliakan perempuan karena ia begitu menghormati, ia begitu menghargai sosok ibunya
Siti Aminah, ia sangat mencintai, ia sangat menyayangi, ia sangat menghargai istri-istrinya, sehingga ia sangat memuliakan perempuan, di mana di zaman jahiliyah pada masa itu orang-orang sangat mendiskreditkan atau sangat, yaitu tadi, perempuan itu sangat-sangat tidak dihargai. Dan di zaman Rasulullah ketika Islam datang, perempuan sangat dimuliakan. Kemudian yang kedua adalah perempuan solihah. Perempuan solihah adalah perempuan yang memiliki sifat mulia dan sumber kecantikannya adalah keimanan dan ketaatan pada agamanya. Jadi kalaulah misalnya perempuan-perempuan atau kita muslimah bersolek, bangga silahkan, tapi tidak berlebihan. Gitu. Jadi boleh misalnya karena kita menghargai suami-suami kita, maka saya bersolek katanya teh boleh. Karena yang paling penting adalah tidak berlebih-lebihan, semuanya tidak berlebih-lebihan. Karena yang berlebihan itu sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, keistimewaan perempuan itu apalagi? Yang ketiga adalah perempuan mendapatkan kepercayaan untuk melahirkan generasi. Nah, ini halnya mengapa manusia atau perempuan itu lebih mulia derajatnya dibandingkan dengan manusia yang lain begitu. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 16, hamalathu ummuhu kurha wa wadu'athu kurha. Ibu mengandung dengan susah payah dan melahirkan dengan susah payah pula. Itu tandanya bagi ibu-ibu dimanapun Anda berada, begitu yang merasa susah payah, abdi mah pami bobot. Saya itu kalau hamil itu menderita banget, begitu ya, atau kalau melahirkan itu sulitnya minta ampun, maka bersyukurlah. Karena di sana derajat kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau misalnya para perempuan yang ada dimanapun Anda berada, begitu yang sudah melahirkan atau bahkan misalnya belum dianugerahi momongan sampai pada hari ini, tetap bersyukur. Karena apapun keadaannya kita itu tetap dicap sebagai orang atau makhluk yang jauh lebih mulia dibandingkan dengan manusia yang lain. Oleh karenanya mudah-mudahan bagi yang mendapatkan kesulitan ketika melahirkan atau bahkan hamilnya pun dalam keadaan susah payah atau bahkan mendapatkan satu anak pun susah payahnya sangat luar biasa, maka bersyukurlah. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah perempuan sebagai ibu. Kedudukannya lebih tinggi daripada seorang ayah. Tentu ikhwatu iman sekalian sudah sangat-sangat memahami bahwa ibu itu adalah lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan ayah. Karena apa? Karena itu tadi banyak hal yang dengan segala ketidaksempurnaan perempuan itu Allah memberikan derajat kemuliaan. Nah, hadis dari sahabat Abu Hurairah, ada seorang laki-laki yang mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, man ahaqqan nasi bihusni sahabati, siapakah orang yang paling berhak untuk mendapatkan baktiku? Jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ibumu, lalu ibumu, lalu ibumu, lalu ayahmu. Jadi Rasul itu menempatkan ibu, kemudian barulah ayah. Sehingga ini sebuah pertanda bahwa yang paling number one itu di seluruh jagat raya adalah ibu. Jadi sesungguhnya beruntunglah begitu ya kita ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang ibu. Karena kalau kita menempatkan diri kita dengan semestinya menjadi seorang ibu yang baik, menjadi istri yang solehah, menjadi anak yang soleha kepada orang tuanya, maka insya Allah kita akan menjadi atau kedudukan kita akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan makhluk manapun yang ada di muka bumi ini. Sehingga mudah-mudahan ini menjadi semangat bagi ibu-ibu di luar sana yang tengah mendapatkan berbagai macam kesulitan, bersemangatlah karena Allah tengah memuliakan derajat kita. Kemudian yang terakhir adalah kehormatan perempuan dilindungi dalam Islam. Jadi kehormatan kita itu dilindungi. Dengan apa? Ada dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Jadi
eh, Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kepada para nabi agar mendidik istri-istrinya, kemudian anak-anak perempuannya, dan seluruh perempuan-perempuan muslimah yang ada di muka bumi ini agar menghulurkan jilbabnya. Jadi berjilbab ini bukan hanya sekedar simbol. Berjilbab ini bukan hanya sekedar menutup aurat saja. Tapi berjilbab ini lebih pada kita tengah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala ketidaksempurnaan kita, maka Allah memberikan perlindungan. Salah satu perlindungan Allah pada kita adalah kita memakai jilbab. Kita menghulurkan jilbab-jilbab kita agar senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang kita pakai ini bukan hanya sekedar simbol bahwa kita adalah seorang muslimah, bukan. Tapi lebih dalam lagi Allah itu tengah melindungi kita. Jadi beruntunglah kepada kita semua yang sudah memakai jilbab dengan rapi, dengan baik. Dan yang di luar sana, kalau jika ada muslimah yang masih belum menutup aurat, mudah-mudahan tergerak hatinya untuk atau mendapatkan hidayah dari Allah sehingga bisa menutup auratnya dengan jilbab-jilbabnya. Karena jilbab-jilbab ini adalah sebuah upaya begitu ya dari Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi kita semua. Oleh karenanya betapa perempuan itu sangat-sangat istimewa dalam Islam. Mudah-mudahan ini menjadi semangat tersendiri bagi kita sebagai seorang perempuan. Tidak ada lagi kata insecure, tidak percaya diri, rendah diri, kalah dengan yang lain. Mudah-mudahan tidak ada dalam hati kita karena kita adalah seorang perempuan yang mudah-mudahan mulia. Asal kita melakukan apa yang Allah inginkan, mulai dari menjadi perempuan-perempuan yang soleha, karena perempuan soleha atau istri soleha itu lebih konon katanya lebih cantik daripada bidadari surga. Jadi insya Allah kalau yang ada di rumah nih sudah berperan menjadi seorang istri yang soleha, maka insya Allah Anda semua lebih cantik daripada bidadari surga. Kemudian perempuan juga mendapatkan kepercayaan untuk dititipi rahim oleh Allah sehingga melahirkan generasi-generasi yang hebat, dan generasi-generasi yang hebat dan kuat itu lahir dari seorang ibu yang hebat dan kuat pula. Kemudian perempuan derajatnya mulia itu karena ia berperan sebagai seorang ibu, maka jadilah ibu yang sebaik-baiknya bagi anak-anak kita. Dan yang terakhir, kehormatan kita itu dilindungi dengan menghulurkan jilbab-jilbab kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan Ramadan kita menjadi Ramadan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbakti tegakkan kalimah